Hai Storycutters, balik lagi dengan saya di channel Storycut. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Ranah Tiga Warna. Film ini dirilis pada tahun 2022. Film ini bergenre drama dan berdurasi selama 2 jam 8 menit. Baiklah teman-teman, dalam beberapa waktu ke depan, Storycut akan menemani kalian untuk membahas seluruh alur cerita dari film yang berjudul Ranah Tiga Warna. Ranah Tiga Warna. Film ini berkisah mengenai seorang anak remaja lulusan pesantren dari desa yang bercita-cita untuk melanjutkan kuliahnya dengan biaya seadanya. Namanya Alif Fikri. Alif lulus ujian tes perguruan tinggi di Bandung, yaitu Universitas Pajajaran. Namun tak hanya sampai di situ, Alif bermimpi untuk kuliah sampai ke Amerika. Dari sinilah perjalanan hidup Alif dimulai. Alif mengikuti tes SBMPTN untuk masuk ke universitas negeri. Setelah ujian selesai, saatnya menunggu hasil tes yang keluar. Hasil tes pun keluar dengan nama-nama siswa yang lulus dicantumkan di dalam sebuah koran. Siapa sangka, ternyata Alif adalah salah satu siswa yang lulus dalam tes tersebut. Kini Alif resmi menjadi mahasiswa di Universitas Pajajaran. Tibalah hari di mana Alif harus berangkat ke Bandung untuk melanjutkan pendidikannya. Saat itu, ayah Alif merasa dirinya gagal karena tidak dapat mengantarkan anak pertamanya ke Bandung, terlebih dengan keterbatasan uang yang mampu ia kasih. Ayahnya hanya bisa memberikan Alif sepatu kulit bekas yang ia beli di pasar. Setelah menempuh perjalanan, Alif pun sampai di kos temannya yang bernama Randai. Randai merupakan sahabat Alif yang lebih dulu kuliah di ITB dengan jurusan teknik. Di sana, Alif mendapatkan teman-teman baru yang sangat baik kepadanya, yaitu ada Raisa, Rusdi, dan lainnya. Di tengah kesibukannya menjadi seorang mahasiswa, tiba-tiba Alif mendapat surat dari rumah yang berisi bahwa ayahnya sakit serius. Alif pun pulang ke rumah untuk melihat keadaan ayahnya. Sesampainya di rumah, ia langsung menemui ayahnya. Kemudian, ayah Alif pun meninggal dunia. Dunia Alif bagaikan runtuh seketika. Alif berniat untuk berhenti kuliah dan bekerja saja demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun, ibu Alif menentang keputusan anaknya itu. Ia menasehati Alif agar tetap berkuliah untuk mewujudkan cita-citanya. Kini Alif kuliah sambil bekerja. Ia mulai bekerja menjadi seorang pelayan di sebuah rumah makan hingga menjadi penjual kain. Namun, lika-liku kehidupan Alif tidak berhenti di situ. Ia dirampok dan dihajar habis-habisan, semua uangnya diambil oleh perampok. Alif membenci keadaannya. Ia kehilangan semua uang hasil kerja kerasnya. Alif merasa putus asa. Randai meminjamkan uangnya untuk biaya hidup Alif sementara. Kini Alif seperti berada di tepi jurang yang putus asa. Namun, Raisa datang dengan memberikan kata-kata nasihat tajam yang dimana itu mampu menyadarkan Alif. Raisa menganggap bahwa Alif hanya sekedar sabar tanpa melakukan usaha apapun untuk mengatasi masalah yang ada. Setelah berusaha bersyukur dan kembali semangat menjalani kehidupannya, Alif kembali menulis serta mengikuti pertukaran pelajar ke Kanada. Meskipun bukan seperti mimpi awalnya yang ingin pergi ke Amerika. Kesabaran Alif berkali-kali diuji. Ia sempat berkecil hati karena mendengar kabar bahwa Raisa berhasil lulus pertukaran pelajar tersebut dengan diinfokan melalui surat. Sementara Alif belum mendapat kabar apapun. Alif pun pulang ke kos, lalu ibu kos memberitahu bahwa Alif mendapat telepon dari programnya. Namun telepon pemberitahuan kelulusannya terhalang oleh ibu kos yang sangat sibuk bergosip. Saya lolos, saya jadi berangkat. Lolos apa? Tibalah hari di mana Alif, Raisa, dan Rusdi harus pergi ke Kanada. Namun, dikarenakan cuaca yang tidak memungkinkan,
Jadi mereka harus menunggu dan singgah di Yordania. Di sana, Alif bertemu dengan ustadz yang berhasil memotivasinya dengan kalimat manjadda wajadda. Kalimat yang selama ini mampu membuat Alif semangat. Ustadz tersebut pun mengajak mereka untuk memberikan makanan serta obat-obatan untuk para pengungsi Palestina. Saat di sana, Raisa bertemu dengan salah satu pengungsi dari Palestina yang kehilangan anak perempuannya yang bernama Laila. Ia meminta Raisa untuk mencarikan anak perempuannya yang 5 tahun lalu dibawa ke Kanada oleh salah satu relawan. Ia pun memberikan foto putrinya beserta surat yang ia tulis. Di tengah perjalanan, saat hendak kembali ke penginapan Yordania, kedua temannya mengalami peristiwa yang mengerikan. Tibalah hari di mana mereka sampai di Kanada. Di sana, mereka menemukan partner kerjanya bersama orang asing. Namun, sangat diprihatinkan bahwa dalam surat yang mereka dapat, ternyata Alif bekerja di peternakan. Ia merasa ada kesalahan, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa selain menjalankan pekerjaannya yang sangat melelahkan itu. Alif terus-terusan mengeluh kepada Raisa dan Rusdi karena merasa tidak mendapatkan kehidupan yang ia inginkan. Raisa dan rekannya menginterview Alif sebagai salah satu mahasiswa pertukaran pelajar. Alif mengeluarkan unek-uneknya dan berkata bahwa ia ingin pulang saja ke Indonesia. Mendengar itu, Raisa sangat kecewa kepada Alif, karena jika pulang ke Indonesia, maka Alif akan di blacklist. Raisa merasa Alif pengecut karena ingin lari dari masalah. Bersabar tanpa melakukan apapun bukanlah hal yang pantas untuk dibanggakan. Alif mendatangi pemilik peternakan untuk mengatakan bahwa ia tidak tahan lagi bekerja di sini. Namun ia mendengar si pemilik peternak itu sedang kesulitan membayar uang sewa. Mendengar itu, ia merasa kasihan kepada pemilik peternakan yang sudah tua dan sebatang kara itu. Kini Alif malah menikmati pekerjaannya sebagai peternak. Alif diundang ke stasiun TV tempat Raisa bekerja. Ternyata ada kesalahan dalam surat yang mereka dapat. Alif dan Francois yang merupakan rekan kerja Raisa, ternyata pekerjaan mereka tidak sengaja tertukar. Namun, di luar dugaan, Alif tidak ingin bekerja di stasiun televisi lagi. Ia malah memilih untuk tetap bekerja di peternakan saja. Namun, Alif meminta satu permintaan untuk membantu si pemilik peternakan. Permintaan Alif pun disetujui. Mereka mewawancarai si pemilik peternakan untuk menceritakan sejarah panjang hidupnya. Di tengah itu, Raisa dan Francois menemukan foto Laila yang ada saat mereka melakukan wawancara. Mereka pun menemukan alamat Laila yang kini diadopsi oleh keluarga di Quebec. Karena relawan yang membawanya sudah meninggal terkena serangan, mereka pun bertemu dengan orang tua angkat Laila. Namun, orang tuanya menolak untuk diwawancarai. Mereka pun menjelaskan bahwa ibu Laila sangat merindukannya. Kemudian mereka membacakan surat yang ibunya titipkan. Kini misi mereka mencari Laila telah selesai. Sekarang, Raisa memutuskan menggunakan hijab. Ia terlihat sangat cantik. Program pertukaran pelajar mereka pun telah selesai, dengan Alif dan Raisa yang mendapat penghargaan. Saat itu, Alif menulis tentang isi hatinya terhadap Raisa di sebuah surat. Namun, ia mengurungkan niatnya lalu membuang kertas itu. Tanpa sepengetahuannya, Rusdi mengambil surat itu lalu menyimpannya. Tibalah hari di mana mereka wisuda. Kini selesai sudah perjuangan yang susah payah yang telah ditempuh itu. Mereka mendapatkan gelar yang menjadi impian mereka. Rusdi pun memberikan Alif surat yang ia temukan sebelumnya. Alif kaget karena sekarang semua teman-temannya menjadi mengetahui perasaannya terhadap Raisa. Saat Alif ingin menyatakan perasaannya, namun ternyata Raisa sudah dilamar oleh Randai. Alif menyesal sekaligus kecewa karena ia terlambat menyatakan perasaannya. Ya, mungkin memang jodoh Alif bukan Raisa.
bisa jadi jauh lebih baik dari Raisa. Mungkin juga di Eropa. Begitulah kata teman-temannya yang menyemangati Alif. Tamat. Baiklah teman-teman, itulah tadi alur cerita dari film Ranah Tiga Warna. Jika kalian suka dengan alur cerita film seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Storycut. Dan kalau kalian ada request film apa lagi yang mau dirangkum, silakan tinggalkan request itu di kolom komentar. Terima kasih.